Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Tentunya semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, meskipun pada hari ini kalian masih belajar dari rumah, tentunya kalian harus tetap semangat. Dan pada saat kondisi saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19, tentunya kita semua harus tetap menjaga kesehatan, yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. M yang pertama yaitu mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian M yang kedua yaitu menjaga jarak. Dan yang ketiga yaitu menggunakan masker. Baik, anak-anak semua, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Dan subtema 2 yaitu bekerja sama dalam mencapai tujuan. Kemudian masuk di pembelajaran yang ke-6. Baik, anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah guru menyampaikan contoh bentuk kerjasama dalam kehidupan, siswa mampu menyajikan manfaat kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah mendengarkan cerita dan membaca teks tentang Bandung Lautan Api, siswa mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan dalam bentuk peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa dengan harapan semoga pembelajaran hari ini diberikan pemahaman yang luar biasa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Untuk yang beragama Islam, mari kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Berdoa selesai. Anak-anak, kita akan memulai pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya Bu Guru tanya, anak-anak pernah bermain permainan ayam dan elang bukan? Nah, permainan ini elang mengejar dan akan menangkap anak ayam satu persatu. Namun induk ayam akan berjuang untuk melindungi anak-anaknya dengan menghalangi elang. Di sini sangat diperlukan bentuk kerjasama antara induk ayam dan anak ayam, dengan tujuan agar induk ayam dan anak ayam bisa meraih kemenangan dari elang. Anak-anak, kerjasama tidak hanya penting diterapkan dalam sebuah permainan, tetapi juga dalam sebuah aspek kehidupan. Salah satu contohnya adalah pada masa perjuangan. Nah, sekarang saatnya kalian dengarkan cerita tentang Bandung Lautan Api berikut. Perang Bandung Lautan Api. Sebelum kita mengetahui kronologis peristiwa Perang Bandung Lautan Api, ada beberapa tokoh yang sangat berperan dalam peristiwa ini.
di antaranya Abdul Haris Nasution. Beliau lahir di Kota Nopan, Sumatera Utara 3 Desember 1918. Beliau merupakan tokoh yang mencetus taktik melawan tentara sekutu. Yang kedua, Muhammad Toha. Beliau lahir di Kota Bandung tahun 1927, merupakan tokoh yang berperan penting dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Beliau adalah ketua dalam misi penghancuran gudang amunisi milik tentara sekutu. Yang ketiga ada Mayor Rukana. Beliau merupakan tokoh yang mencetuskan ide untuk membakar Bandung Selatan. Kemudian yang keempat ada Aceh Batsman. Beliau inilah yang menamai peristiwa Bandung Lautan Api. Yang kelima ada Sultan Syahrir. Beliau merupakan tokoh yang menyusun strategi bersama Abdul Haris Nasution. Kemudian latar belakang pertempuran Bandung Lautan Api. Yang pertama, menyerahkan semua senjata hasil lucutan dari Jepang kepada sekutu. Kemudian yang kedua, perintah mengosongkan Kota Bandung Utara paling lambat tanggal 29 November 1945. Yang ketiga, membagi Kota Bandung menjadi 2 bagian, yaitu utara dan selatan. Dan yang keempat, rencana membangun ulang markas sekutu. Kronologi Perang Bandung Lautan Api. Pada 24 Maret 1946 silam, Kota Bandung menjelma bagai lautan api. Secara serentak, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka dan objek vital di Kota Bandung. Kemudian mereka sengaja membumi hanguskan Kota Bandung untuk mencegah tentara sekutu dan tentara NICI Belanda menggunakan Kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Keputusan untuk membakar Kota Bandung diambil melalui musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan atau MP3 di hadapan semua kekuatan perjuangan pihak Republik Indonesia pada 23 Maret 1946. Akibat peristiwa itu, hampir semua sudut kota terlihat asap hitam mengepul, membumbung tinggi di udara dan semua listrik mati. Malam ini perang tak terhindarkan, lantaran tentara Inggris mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling sengit terjadi di Desa Dagukolot, sebelah selatan Bandung. Di wilayah itu terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Setelah pembakaran, penduduk bersama bergerilya ke pegunungan selatan. Akhir Perang Bandung Lautan Api. Pada 25 Maret 1946, tibalah saatnya para pejuang dan tentara Republik Indonesia mengumpulkan siasat untuk merebut kembali Kota Bandung. Strategi gerilya mulai dilakukan. Pertempuran demi pertempuran terjadi antara kekuatan Republik dan tentara Inggris di daerah selatan Bandung. Sekutu kemudian membagi wilayah Bandung menjadi 2 sektor, yaitu sektor utara dan selatan. Kemudian kita sekarang lihat barisan peristiwa akhir pertempuran Bandung Lautan Api. Yang pertama, menyerahkan semua senjata hasil lucutan dari Jepang, dan yang kedua, tindakan mengganggu keamanan rakyat. Yang ketiga, serangan pada kedudukan Inggris, dan yang keempat, perintah dari markas Tentara Republik Indonesia dari Yogyakarta. Nah, anak-anak, setelah kalian sudah mendengarkan cerita tentang Bandung Lautan Api, sekarang ayo membaca teks pada halaman 96. Berikut adalah teksnya.
Anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang manfaat bekerja sama dan mendengarkan cerita serta membaca teks tentang Bandung Lautan Api, maka tugas kalian pada hari ini adalah sebagai berikut. Anak-anak, pada saat kalian akan menuliskan suatu peristiwa penting dalam sebuah peta pikiran, kalian bisa menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Adapun kata tanya di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kemudian kata tanya kapan. Kata tanya kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya, kata tanya siapa untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kemudian, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Baik anak-anak, selamat mengerjakan dan tetap semangat. Anak-anak, terima kasih kalian hari ini sudah belajar dengan baik dan semangat. Adapun kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu menyajikan contoh manfaat kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu membuat informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Baik, anak-anak, kiranya cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat. Salam sehat.